Nama saya Trianita Asmorodasih. Saya di sini akan menjawab soal atau pertanyaan-pertanyaan dari ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan ini sebagai mata kuliah yang mempunyai peran sebagai pembangun karakter mahasiswa dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, yaitu agar mahasiswa mampu mengembangkan dengan baik dan kemudian materi yang disampaikan itu dalam pendidikan kewarganegaraan ini yaitu mengenal hukum-hukum dan aturan-aturan dalam negara. Kalau target saya ke depannya, saya akan menghindari dari perbuatan korupsi, karena hal yang baik itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi saya sebisa mungkin untuk menjaga agar tidak melakukan korupsi, baik itu dari hal kecil, misalnya memakai uang dari uang organisasi atau apapun itu. Jika saya mengetahui adanya penyelewengan atau tindakan korupsi, maka saya akan mencoba melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi, keberagaman agama, suku, ras, dan antar golongan di Indonesia ini dapat dikatakan sebagai daya tarik negara ini. Banyak sekali wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia untuk menikmati budaya yang unik-unik seperti yang ada di Indonesia ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri dengan adanya keberagaman ini malah mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan terhadap agama, ras, suku, dan antar anggota dan antar golongan satu dengan yang lainnya. Seperti terjadinya rasisme antar sesama bangsa. Hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dan pertengkaran antar sesama bangsa Indonesia. Contohnya dalam berita yang dikutip dari CNN Indonesia, di mana kasus rasisme ini terjadi kepada orang Papua, yaitu yang ditujukan oleh politikus Partai Hanura, yaitu Ambrosius, kepada Natalius Pigai. Diketahui Ambrosius Nababan ini mengunggah postingan yang berisi muatan rasisme, di mana foto Natalius ini disandingkan dengan foto gorila, disertai dengan komentar terkait vaksin. Kemudian inti dari postingannya itu berbunyi, "Vaksinmu bukan Sinovac, tapi vaksin rabies." Begitulah inti dari postingan yang diunggah oleh Ambrosius. Kita tahu bahwa rakyat Papua itu memang banyak menerima ungkapan-ungkapan ataupun perilaku yang bermuatan rasisme. Hal ini juga yang mengakibatkan terjadinya konflik antar ras yang terjadi di Papua. Jadi sebaiknya kita sebagai bangsa Indonesia lebih baik memiliki sikap toleransi terhadap sesama, terutama terhadap sesama bangsa Indonesia yang memiliki ras, suku, agama, dan antar golongan yang berbeda dari kita, sehingga tidak terjadi perpecahan antar bangsa Indonesia. Jadi upaya-upaya yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara, yaitu diantaranya yang pertama dengan pendidikan formal. Sosialisasi melalui pendidikan formal ini dapat menciptakan rasa kesadaran terhadap nasionalisme yang dapat diwujudkan dengan keikutsertaan menjaga eksistensi negara dari ancaman negara-negara lain. Kemudian upaya yang kedua itu dengan pendidikan non formal. Sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara itu dapat juga dilakukan pendidikan non formal, di mana masyarakatnya itu dilibatkan dalam diklat tentang wawasan kebangsaan dengan tujuan agar semua komponen warga negara Indonesia ini mengenal batas-batas wilayah laut, darat, dan juga udara Indonesia. Kemudian upaya yang terakhir yaitu lewat media sosial, lewat media informasi,
untuk menjangkau sosialisasi pemahaman wawasan Nusantara ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi, itu dapat dilakukan melalui media massa atau elektronik. Oleh karenanya, peranan TV negeri maupun swasta dan juga media-media sosial itu sangat mendukung mensosialisasikan konsep wawasan Nusantara pada masyarakat. Sedangkan hubungan warga negara dengan negara itu terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya itu adalah warga negara itu memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kewajiban dari warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, yaitu pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, tertera pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yaitu terdapat pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu hak warga negara Indonesia, yaitu yang pertama hak membela negara, kemudian hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, kemudian hak mendapatkan pengajaran, selanjutnya hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, kemudian hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, selanjutnya hak mendapatkan jaminan keadilan sosial, dan itulah hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia. Sekian jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.